bahwa akidah itu yang kita anut sekarang itu adalah warisan dari akidahnya Nabi, para sahabat, para ulama dan seterusnya. Gak jauh beda. Yang membedakan adalah rincian penjelasan, rumusan, metode, argumen, dalil. Namanya dalil kan itu berkembang dari masa ke masa, tapi akidahnya sama gitu. Bahkan boleh saya bilang semua akidah Nabi. Karena begini Pak, semua Nabi itu datang dari Tuhan yang satu. Kan Tuhannya Nabi Adam, Tuhannya Nabi Idris kan sama sebetulnya. Otomatis kalau Nabi-Nabi itu datang dengan akidah, gak mungkin akidahnya beda-beda. Kan Tuhannya sama. Masa Tuhannya sama, akidahnya beda-beda? Semua akidah Nabi itu sama, akidah tauhid. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kata Al-Quran. Nabi-nabi terdahulu tuh sama la ilaha illallah juga. Cuma yang membedakan apa? Mereka hidup pada zaman ketika itu ajarannya nggak berlaku secara umum seperti hanya ajaran Nabi Muhammad. Mereka yang umatnya Nabi Isa diwajibkan percaya kepada Nabi Isa dan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad dia belum ada. Meskipun ada riwayat menyebutkan semua nabi itu diutus oleh Allah dengan mengabarkan kedatangan seorang nabi akhir zaman, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau riwayat ini diterima, otomatis berarti semua nabi itu mengabarkan umatnya akan kedatangan Nabi Muhammad. Mereka wajib beriman juga pada akhirnya. Jadi semua akidah itu sama. Bahwa Allah itu esa, Allah itu tidak berbilang dan seterusnya. Hanya saja berbeda dalam soal rincian. Mari kita buktikan itu. Akidah sepanjang zaman bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi akidah yang paling pokok dalam agama Islam itu ketuhanan. Mari kita lihat ini, ketuhanan. Yang kedua, kenabian. Udah, semua nabi itu begitu. Semua nabi mengharuskan umatnya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan mengakui mereka sebagai utusan Allah. Semuanya begitu ajarannya. Kalau ditanya Pak, Nabi Ibrahim kira-kira meyakini nggak Allah itu tidak bermula? Meyakini nggak? Ya pasti yakin. Soalnya kalau Allah dibilang bermula, berarti Allah butuh sama yang lain. Kan begitu? Mustahil itu. Jadi jangan dibilang akidah ini beda. Semua akidah itu sama. Yang membedakan cuma, ya lihatlah itu kitab-kitab ulama. Ada yang 8 jilid, ada yang 10 jilid, 11 jilid. Bahas apa itu? Bahas dalil. Bahas pengayaan dalil. Supaya apa? Supaya orang-orang yang ragu itu percaya. Sehingga ketika mereka ragu, tahu pembuktiannya. Itu aja bedanya itu. Ada pembahasan jauhar, arad, ahkamul jauhar, ahkamul arad. Di zaman Nabi nggak ada. Cuman ulama bersentuhan dengan peradaban yang beraneka ragam, merasa perlu bahas beginian. Sebagai penopang, sebagai dalil aja. Setelah ketuhanan kenabian, hal yang tidak kalah penting dalam akidah kita adalah hari akhir. Dan ingat Pak, ini hari akhir nih, tanpa disebutkan pun udah masuk di sini. Soalnya yang mengabarkan hari akhir itu siapa? Nabi. Jadi kita percaya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, masuk di dalamnya iman kepada hari akhir, ya sorga, ya neraka, ya azab kubur, ya syafaat, ya sirot, ya haud, apalagi ya malaikat, ya jin, ya setan, ya iblis. Semuanya itu di bawah itu. Kesaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sepaket. Anda kafir kalau mengingkari itu. Mengingkari yang pokok-pokok. Gak percaya malaikat, selesai. Gak percaya surga, selesai. Adapun bertakwil, punya penafsiran yang menyimpang, paling jauh kalau penafsirannya sesat, kita katakan sesat tapi tidak mengkafirkan. Baik, ini akidah pokok. Mari kita lihat kalimat syahadat asyhadu. Tadi saya bilang soalnya, sifat 20 yang kita pelajari itu sebetulnya kalau kita paham kalimat syahadat ada di dalamnya. Mari kita rinci.